Menemukan hidup yang berarti. Itulah topik New Spirit hari ini, Bapak Ibu. Kehambaan, kelembutan hati, kehancuran hati adalah rahasia hidup yang berarti, rahasia hidup yang bahagia dan puas. Sebaliknya, keakuan, hati yang keras membuat hidup tanpa sukacita dan damai sejahtera. Keakuan, hati yang sombong membuat kita gagal. Keakuan, hati yang pahit membuat kita berpenyakit parah. Oleh sebab itu Yesus mengatakan di dalam Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Yesus tahu rahasia hidup yang bahagia, yaitu memikul salib dan menyangkal diri. Karena itu, kalau kita memutuskan menjadi murid Yesus, yang punya hati hamba, punya hati yang lembut, yang hancur, maka kita akan menjadi murid Yesus yang paling bahagia di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam Lukas 9 ayat 24 ayat selanjutnya, Tuhan Yesus berkata, karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya atau mau hidup, ia akan kehilangan nyawanya, ia mati. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, mau mati karena aku, ia akan menyelamatkannya, hidup. Jadi kalau saya ganti lebih singkat ayat ini, karena barang siapa mau hidup, ia akan mati. Tetapi barang siapa mati karena aku, ia akan hidup. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa menemukan hidup dalam kematian. Dengan mati terhadap keakuan, justru kita menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Sekali lagi saya katakan, Yesus mengajar kita untuk menemukan hidup dalam kematian, yaitu dengan mati terhadap keakuan, justru kita menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Beberapa praktek nyata dalam hidup kita sehari-hari, praktek kepada sesama, contohnya, dengan tidak menanggapi omelan suami, justru saya mengalami damai di hati sepanjang hari. Kalau menanggapi omelan suami, bertengkar sepanjang hari, hancur hidup sehari tanpa damai sukacita. Berikutnya, dengan tidak egois, justru saya memiliki banyak teman. Kalau egois, malah kesepian, gak ada teman yang mau deket-deket, ya kan? Dengan memaafkan, justru hati saya plong dan bersukacita. Dengan kepahitan, justru banyak penyakitnya. Praktek dalam keuangan, dengan tidak menghamburkan uang, menyangkal diri kan, tidak menghamburkan uang, justru saya bisa menabung dan bisa memberi. Dengan membayar pajak secara jujur, justru hidup saya tenang dan tidak was-was. Ya, dengan mengembalikan persepuluhan, justru berkat Bapa melimpah. Kalau praktek dengan Tuhan gimana? Contohnya, dengan mengabdikan hidup untuk melayani pekerjaan Tuhan, justru hidup saya menjadi sangat berarti. Dengan menginvestasikan waktu dan tenaga untuk murid rohani saya, justru saya mengalami sukacita melihat perubahan hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara, mana yang Anda pilih? Hidup penuh arti atau hidup sepi? Hidup bahagia atau menderita? Hati hamba, hati yang lembut, hati yang hancur adalah rahasia hidup yang berarti. Saya berdoa kiranya Bapak, Ibu, Saudara memilih hidup yang berarti. Tuhan Yesus memberkati.